Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa bihi nasta'in, wa ala umuriddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita sudah pertemuan ke-15 untuk mata kuliah kimia organik. Insya Allah topik kita hari ini tentang haloalkana. Nah, kalian lihat di slide pertama ini strukturnya ya, haloalkana. Halo ini dari kata halogen. Jadi mohon di-review kembali, halogen itu berarti golongan 7A. Ada fluor, ada klor, ada brom, ada iod, dan astatin. Karena satu lagi itu masih unsur baru banget ya, dan dia adalah radioaktif buatan. Jadi halogen ini merubah namanya menjadi haloalkana. Awalnya dia alkana ya, contoh alkana yang paling sederhana kan CH4. Nah, salah satu hidrogennya, karena hidrogennya harusnya jumlahnya 4, karena C maksimal mengikat 4, satu hidrogennya digantikan, satu atau lebih hidrogennya digantikan dengan dari unsur golongan halogen. Maka namanya berubah menjadi haloalkana, gabungan antara halogen dan alkana. Ini yang akan kita diskusikan untuk pertemuan hari ini. Berikut ini adalah konten yang akan kita diskusikan untuk hari ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada definisi dari haloalkana itu apa, dan cara kita membedakan dia dengan gugus fungsi yang lain. Yang kedua dari klasifikasi dan tata namanya. Seperti pada amina sebelumnya, ada klasifikasi berdasarkan primer, sekunder, tersier ya. Nah, di haloalkana ini juga demikian. Nanti sekaligus kita belajar cara penamaan dari senyawa haloalkana ini. Yang ketiga, konten ketiga adalah tentang sifat fisika. Penampakan dia seperti apa, baunya, wujudnya, titik didihnya, dan lain-lain, itu di konten ketiga ini. Sekaligus dengan sifat kimia. Kalau dibilang sifat kimia otomatis adalah terkait senyawa ini, gugus fungsi ini berikatan atau bereaksi. Jadi di konten sifat kimia kita akan klasifikasikan, jabarkan dia berdasarkan reaksi kimianya. Yang terakhir adalah contoh dari haloalkana ini, senyawa haloalkana dan aplikasinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari konten terkait definisi. Jadi haloalkana adalah senyawa organik turunan alkana, di mana satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh atom halogen. Jadi atom halogen adalah unsur di golongan 7A, ada 6 unsur ya seharusnya, tapi yang umum digunakan di haloalkana ini adalah unsur fluor, klor, brom, dan iodin. Sedangkan untuk astatin dan satu lagi unsur baru itu, karena unsur yang terbaru dengan nomor atom 117, dia adalah radioaktif buatan atau radioaktif sintetis. Jadi sangat tidak stabil. Sedangkan untuk astatin penggunaannya sangat sedikit. Jadi di sini tidak disebutkan. Padahal dia juga dari unsur golongan 7A. Dan haloalkana ini memiliki rumus umum Rx. Jadi ini ya, R kan alkil ya. Contohnya CH3. CH3 mengikat X. X-nya ini dari unsur dari halogen. Jadi minimal sudah bisa menjadi haloalkana ketika satu atom hidrogennya digantikan dengan unsur dari golongan 7A. Apakah bisa digantikan 2 atom hidrogennya? Sangat bisa. Jadi maksimal bahkan tergantikan semuanya dengan halogen itu juga ada. Nanti itu akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Di mana R adalah gugus alkil dan X adalah atom halogen. Jadi kalau disuruh gambarkan gugus fungsinya disimbolkan dengan R
garis atau ikatan ya, X. X-nya adalah halogen. Salah satu unsur dari golongan halogen. Ini rumusnya. Berarti yang mana ininya, Dek? Sini unsur halogennya? Betul sekali. Pada atom Cl atau klor. Ini ya, harusnya kan di sini karena dia turunan alkana, alkana adalah CH4, minimal ini ya, maksimal C itu mengikat 4 unsur yang berbeda. Nah, satunya diganti dengan halogen. Makanya dia berubah menjadi gugus fungsi haloalkana. Oke, kita lanjut ke konten yang kedua, klasifikasi dan tata nama. Klasifikasi atau pembagian untuk haloalkana ini hampir sama dengan pembagian yang ada di pertemuan sebelumnya, klasifikasi untuk amina. Dia dibagi menjadi 3, ada haloalkana primer, yang kedua haloalkana sekunder, dan yang ketiga haloalkana tersier. Untuk tata namanya ini akan Ibu bahas sekaligus ya. Ini contoh, ada 3 contoh senyawa. Yang pertama kita bahas dari haloalkana primer. Jadi contoh untuk haloalkana primer di yang pertama ini. CH3, CH2, CH2, Cl. Namanya dia adalah 1-kloropropana. Jadi untuk pengertian dari haloalkana primer yang perlu kalian perhatikan tata namanya. Pertama, kalian harus bisa menentukan rantai utamanya atau hitung berapa C-nya. C-nya di sini ada 3 ya, maka simpan namanya propana. Dari kata alkananya, dia jenisnya propana. Setelah kalian sudah tahu jumlah rantai utamanya atau jumlah karbonnya ada 3, maka namanya propana. Lihat posisi halogennya. Unsur halogen tadi F, Cl, Br, I. Nah, di sini unsurnya ada Cl. Cl-nya terikat di mana? Terikat di nomor 1. Karena dia di nomor 1, maka dia disebut sebagai haloalkana primer. Maka namanya dia menjadi 1-kloropropana. Coba bandingkan dengan gambar yang kedua yang merupakan contoh dari haloalkana sekunder. Lihat ya, sama C-nya sama jumlahnya 3, maka namanya sama belakangnya propana. Yang membedakan adalah posisi si halogennya atau posisi unsur klornya. Dia adanya terikat di nomor 2. Makanya dia disebut sebagai haloalkana sekunder. Namanya menjadi 2-kloropropana. Nah, bandingkan lagi sama yang ketiga atau haloalkana tersier. Sama nggak ini rantai jumlah C-nya berapa? Jangan sampai ada yang jawab 4 ya. Tidak ya, karena C yang satu ini dia juga adalah alkil. Jadi rantai utamanya tetap C-nya sama sebanyak 3. Jadi tetap nama belakangnya adalah propana. Sedangkan ini Bu dinamai apa? Berarti dia diposisikan sebagai cabang. Makanya cabangnya ada 2 ya. Cabangnya si yang pertama ada metil, gugus metil di sini. Dan yang kedua dia juga mengikat unsur halogen, maka dia masuk haloalkana tersier. Karena si C-nya ini sekaligus dia nomor 2 juga ininya halogennya, tapi dia juga mengikat alkil yang lain. Jadi situ bedanya deh ya. Kalau kalian perhatikan, dia sama di nomor 2 Bu, tapi kenapa dia satu masuk sekunder, satu masuk tersier. Perhatikan lagi, apakah si C-nya ini, C nomor 2 ini mengikat unsur yang lain. Ternyata dia mengikat unsur yang lain. Ini ya ada metil. Makanya nama lengkapnya si haloalkana tersier ini, ingat tulis dari urut abjad. Karena si klor ini nomor 2, maka K sama M, duluan K ya. Maka ditulis namanya dia lengkapnya adalah 2-kloro, 2-metil, propana. Seperti itu deh ya. Semoga bisa dipahami bahwa si klasifikasi terkait haloalkana ini bergantung pada posisi halogennya sekaligus tempat si halogen ini terikat.
dia beradanya di mana. Kalau dia di nomor 1 maka dia primer. Kalau dia di nomor 2 bisa sekunder sama tersier. Tergantung ada tidaknya alkil yang lain. Kalau tidak ada alkil lagi yang lain maka dia masuknya di haloalkana sekunder. Tapi kalau kalian lihat di situ ada alkil yang lain entah itu C2H5, CH3, C3H7 dan lain-lain, pokoknya ada alkil, maka di situ dia berubah menjadi haloalkana tersier. Oke, kita masuk ke konten yang ketiga terkait sifat fisika dan sifat kimia. Kita mulai dulu dari sifat fisika ya. Yang pertama dari wujud. Wujud haloalkana ini pada suhu ruang dapat berupa gas, cair, atau padat, tergantung pada ukuran molekulnya. Semakin kecil ukuran molekulnya, cenderung dia berupa gas. Nah, tapi kalau dia strukturnya makin kompleks, dia bisa berupa cair bahkan padatan. Yang kedua, titik didih. Titik didih dari haloalkana memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi daripada alkana sejenisnya karena massa molekulnya lebih besar. Jadi tadi ingat ya bahwa haloalkana ini dia dari turunan alkana. Namun karena tadi digantikan sama salah satu atau lebih unsur halogen, maka itulah yang menyebabkan massa molekul relatifnya akan semakin besar. Nah, makanya itu berefek pada titik didih dan titik leleh dari senyawa haloalkana ini. Yang ketiga, berkorelasi juga terhadap kelarutan. Umumnya, haloalkana tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik dan seringkali memiliki massa jenis lebih besar daripada air. Seperti itu deh ya, karena dia massanya lebih besar, otomatis dia tidak bisa bercampur atau tidak larut dalam pelarut air. Ini untuk sifat fisika ya dari senyawa haloalkana. Oke, kita lanjutkan ke sifat kimia. Setelah tadi sifat fisika ya, Ibu ingatkan lagi bahwa untuk sifat kimia ini berkaitan dengan ketika senyawa ini bereaksi. Jadi ada 3 reaksi yang bisa berikatan dengan senyawa ini. Yang pertama, substitusi nukleofilik. Substitusi atau penggantian. Nah, kita lihat reaksinya. Ini dia senyawa alkananya C2H5Cl. Ini ya, alkananya sebenarnya harusnya C2H6 ya. Tapi karena satu hidrogennya diganti sama halogen yakni Cl. Maka dia ini adalah contoh dari senyawa haloalkana. Nah, direaksikan dengan apa? NaOH. NaOH asam atau basa? Betul, dia adalah basa karena ada ion OH-. Jadi di reaksi substitusi nukleofilik ini atau reaksi penggantian nukleofilik yang terjadi adalah ketika kita mereaksikan haloalkana dengan basa kuat. Apa yang terbentuk? C2H5OH. Gugus fungsi apa ini yang ada OH-nya? Betul sekali, ini adalah etanol. Ini ya, C2 berarti dia dari etanol. Gugus fungsi OH, etanol dan terbentuk garam, NaCl. Seperti itu deh ya. Jadi substitusi nukleofilik ini, nah si ininya diganti nih, Cl-nya diganti sama gugus OH. Karena mereka sama-sama bermuatan negatif ya. Kan Cl seperti Bu tadi bilang halogen kan dia golongan 7A ya. Jadi dia min 1. Biar dia stabil, konsepnya kimia kan harus stabil dan setara. Nah, di sini jadi substitusi itu pengganti. Yang namanya pengganti itu pasti dicari yang mirip. Ya, karena di sini yang mau diganti adalah yang bermuatan negatif, negatifnya min 1, maka disinilah yang masuk nih si OH minusnya. Dari basa itu yang masuk menggantikan Cl minus, karena mereka sama-sama bermuatan min 1. Adapun untuk reaksi yang kedua, yakni reaksi eliminasi. Eliminasi itu apa sih? Betul, penghilangan atau iya. Yang biasa kalau di acara Rising Star, bintang baru kan itu ya, dieliminasi, berarti dia harus pulang. Nah, artinya ada yang di ini.
dihilangkan. Nah, kita lihat contohnya, sama lagi contohnya C2H5Cl. Ini haloalkananya. Ini dia, kondisinya harus dalam basah, ada larutan basahnya ya, KOH, alkohol, dan panas. Artinya membutuhkan suhu yang tinggi. Apa yang dihasilkan dari reaksi eliminasi ini adalah dia berubah menjadi C2H4. C2H4 ini adalah alkena atau alkuna, rangkap 2, rangkap 3. Betul sekali, dia adalah rangkap 2 atau dari alkena. Terbentuk C2H4 dan ada KCl dan H2O sebagai hasil sampingnya ya. Karena ini tadi dia direaksikan dengan ini, larutan basah kuat. Nah, ini dia, eliminasi. Akhirnya tereliminasi haloalkananya berubah menjadi alkena C2H4. Kalau tadi rangkap 3 harusnya dia C2H2. Karena di sini H4 maka dia dari golongan gugus fungsi alkena. Reaksi yang terakhir adalah ketika haloalkana ini bereaksi dengan logam. Nah, ini contohnya. Sama C2H5Cl direaksikan dengan logam Na. Unsur bebas Na ya, karena dia tidak berikatan dengan unsur yang lain. Apa yang terbentuk? Ini. C-nya akan menjadi 2 kali lipat. Makanya di sini muncullah koefisien karena harus setara ya antara kiri dan kanan. Nah, yang perlu kalian highlight adalah hasil akhirnya. Dihasilkan C4H10 alkana ya, alkana, dan si halogennya akan keluar, terbentuklah yang namanya garam, NaCl. Seperti itu deh ya. Jadi tergantung logam apa di sini, nanti maka angka-angkanya harus kalian setarakan. Yang jelas ada 3 reaksi ini yang bisa terjadi pada senyawa haloalkana. Substitusi, penggantian, eliminasi, penghilangan, dan reaksinya dengan logam. Di slide ke-7 ini kita sudah masuk ke konten yang keempat, yakni contoh haloalkana dan aplikasinya atau pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama adalah kloroform. Ini ya. Apa strukturnya ini, Dek? Berarti tiga hidrogennya yang diganti dengan Cl. Kloroform ini dia setiap semua bahan kimia itu ya pasti ada simbolnya deh. Nah, coba kalian ingat lagi materi di kimia dasar ada terkait bahan. Bahan itu, bahan kimia khususnya pasti ada yang namanya material safety data sheet. Jadi dia berupa lembaran bagaimana kita harus menangani material ini, bahan ini. Jadi untuk kloroform dia simbolnya seperti ini, artinya ini sangat beracun ya, kloroform. Dia fungsinya umum sih digunakan untuk apa? Bahkan anak-anak kemarin mahasiswa baru ya di mata kuliah biologi dasar pakai ini. Untuk apa? Untuk anestesi atau membuat tidak sadar tapi organnya masih segar pada katak. Nah, ini deh di anestesi atau dibius kataknya menggunakan kloroform ini. Tapi ingat simbolnya ini Dena beracun, makanya safety-nya, keamanan untuk menangani bahan ini harus diperhatikan. Jelas dia strukturnya seperti ini. C mengikat 3 unsur halogen, yakni klor dan 1 hidrogen. Kita masuk ke contoh yang kedua. Semuanya mengikat Cl. Karena Cl-nya ada 4, maka dia namanya adalah tetraklorida. Ini ya, tetraklorida haloalkana. Contoh haloalkana yang kedua yang umum digunakan, ini si tetraklorida dia dipakainya di industri sebagai pelarut. Sedangkan contoh yang ketiga, ini bukan Cl lagi nih di sini. Tapi unsur apa ini, Dek? Iodin, betul. Iodinnya ada 3, 1 hidrogennya jadi sama dengan kloroform ya. Namanya dia ganti saja kloro jadi iodoform. Namanya dia iodoform. Fungsinya untuk apa? Sebagai antiseptik. Dan yang terakhir ada yang namanya freon.
Ini ya, freon itu apa, Bu? Freon kalian perhatikan strukturnya, ini karbonnya, terus ada halogennya dari klor, ada lagi halogen yakni unsur fluor. Jadi dia freon, kalau istilah freon itu biasa singkatannya adalah CFC. C-nya dari ini karbon, F-nya dari fluor, dan C yang kedua adalah dari klor. Nah, freon ada banyak jenis, bergantung sama ininya, ikatannya sama jumlah C-nya berapa. Nah, ini adalah yang ada di mesin pendingin. Di AC mobil kah, pokoknya yang ada di pendingin, AC ruangan yang kita manfaatkan saat ini, yang jelas dia fungsinya untuk menyejukkan udara. Jadi dia menyerap panas yang ada di lingkungan, dia ada yang namanya kondensor, dan itu dia ubah menjadi energi dingin yang keluar. Ini juga yang ada di kulkas ya, makanya suhu di kulkas itu bisa disetel. Kita maunya dia tetap atau konstan di derajat berapa. Semua ini memanfaatkan yang namanya di mesin pendingin pasti ada senyawa haloalkana ini atau CFC tadi ya, CFC dari karbon, fluor, dan klor. Freonnya berjenis ada banyak nih, ada freon 11, 12, 22, freon 113, 114, itu semua berdasarkan jumlah C dan struktur dari klor dan fluornya itu. Di slide ke-8 ini kita berdiskusi atau Ibu menyampaikan terkait review materi selama bagian sama Ibu dari pertemuan 9 sampai insya Allah nanti pekan depan di pertemuan ke-16. Adapun review materi adalah untuk ini ya, ada 6 gugus fungsi yang sudah kita diskusikan di kelas terkait ini rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah kimia organik ini. Ibu mulai dari atas, ini sistemnya atas ke bawah deh nah. Jadi RCOH ini atau biasa RCHO dibacanya juga sama, ini adalah untuk gugus fungsi aldehid. Oke, betul ini aldehid, yang di bawahnya atau yang pasangan isomernya cukup hanya diganti dengan R aksen itu adalah untuk gugus fungsi keton. Nah, adapun untuk kisi-kisi UAS kita pekan depan untuk aldehid, untuk soal pilihan gandanya ada sebanyak 3 soal. 3 soal, lalu untuk keton ada 4 soal. Topiknya persis yang atau slide materi pembelajaran yang Ibu bagikan di kelas atau yang kita diskusikan itu dari situ bahannya. Tidak jauh-jauh dari definisi, sifat fisika, sifat kimia, reaksinya, dan fungsinya. Ini untuk ini ya. Untuk pilihan ganda aldehid 3 soal, pilihan gandanya keton 4 soal. Jadi sudah 7 soal. Berpindah ke gugus fungsi yang kedua, yang bagian atas RCOOR aksen itu adalah untuk gugus fungsi ester. Pasangannya adalah gugus fungsi RCOOH, itu adalah untuk asam karboksilat. Jadi masing-masing untuk gugus fungsi ini topiknya sama dari definisi, kontennya pasti Ibu kan cuma 4 tuh, definisi, tata namanya, sama fungsinya, nah sama sifat fisika dan sifat kimianya. Untuk ester muncul sebanyak 4 soal juga, dan asam karboksilat juga sebanyak 4 soal. Jadi 3, 4, 4, 4, totalnya sudah 15 soal pilihan ganda. Adapun untuk yang bagian ketiga, ini yang kita bahas pekan lalu tentang gugus fungsi amina. Amina muncul 5 soal dan si haloalkana yang barusan materi sebelumnya di pertemuan 15 juga muncul 5 soal. Jadi total untuk soal pilihan ganda itu sebanyak 25 soal. Masing-masing poinnya nanti adalah 2. Jadi 25 kali 2 poin ketika kalian benar semua untuk pilihan ganda itu kalian berhak mengantongi 50% nilai UAS. Adapun untuk bagian keduanya yakni
esai, soal esai itu ada 5 soal yang mana masing-masing poinnya adalah 10. Ada 5 soal ya. Dari 6 gugus fungsi ini Ibu jadikan menjadi 5 soal. Jadi seperti itu komposisinya Dek ya, bahwa pilihan gandanya 25, poinnya 2, masing-masing soal itu poinnya 2, dan untuk esai sebanyak 5 soal, masing-masing soal poinnya sebanyak 10. Jadi total ketika kalian bisa menjawab dengan benar dan sesuai semua 30 soal tersebut, maka poin kalian adalah sebanyak 100. Insya Allah pekan depan Kamis tanggal berapa Kamis ya? Tanggal 4 Desember kita akan melaksanakan ujian akhir semester untuk mata kuliah kimia organik ini. Tentunya Ibu berharap nanti pelaksanaan UASnya tertib dan tentunya adalah integritas kalian sebagai mahasiswa. Ibu harap itu yang kalian pertontonkan. Ibu bukan tipe yang akan melarang ketika menyebutkan satu-satu namanya, tapi Ibu akan pastikan bahwa yang Ibu dapatkan kedapatan entah itu kerjasama atau melihat HP, silahkan Ibu akan suruh untuk keluar ruangan. Jadi tolong kerjasamanya kita mau sama-sama mengerjakan UAS pekan depan itu dengan penuh kedisiplinan, penuh kejujuran, dan tentunya integritas kalian masing-masing. Ibu rasa cukup kelas kita untuk hari ini, untuk pertemuan ke-15. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ini bernilai ibadah, bermanfaat buat kalian semua khususnya, dan juga tentunya bagi diri Ibu sendiri. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk tidak men-skip apapun itu agar informasi yang kalian dapatkan ini bisa komprehensif. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.